Tokoh utama pria pergi melamar ke keluarga kaya dengan surat pernikahan. Namun, ketika pihak mereka melihat bahwa pria itu adalah seorang tunanetra, mereka langsung mencarikan seorang wanita bisu dan jelek untuk menikah dengan pria itu. Namun, ketika pria itu mengangkat penutup merahnya, itu membuat pria tersebut sangat terkejut. Ternyata pria itu adalah Raja Serigala yang menguasai seluruh dunia. Dan mereka pun akan menyesali pilihan mereka seumur hidup. Ternyata pria itu menjadi seorang tunanetra. Semuanya karena kekuatan magis mata yang terlalu kuat. Agar tidak menimbulkan masalah, guru pria itu pun menyegel mata pria tersebut. Sekarang dia hanya bisa menjadi seorang tunanetra. Namun, pria itu tidak ingin menghabiskan hidupnya seperti ini. Seperti halnya guru yang mencari cara untuk membebaskan. Dan guru tua itu seolah sudah memprediksi semuanya. Dia langsung memberi pria itu 3 kantong kain kecil. Dia menyatakan bahwa selama pria itu menyelesaikan apa yang ada di dalamnya, dia dapat sepenuhnya membebaskan segel tersebut. Namun, sebelum itu, pria itu harus tetap menjadi seorang tunanetra. Pria itu hanya bisa terus menjadi seorang tunanetra setelah pria mengambil alih pabrik yang bangkrut milik ayah angkatnya. Sekarang langsung melompat menjadi grup investasi senilai ratusan miliar. Namun, anak kandung ayah angkat merasa berhak. Jadi langsung menguasai perusahaan, mengusir pria itu keluar. Dan pria itu pun malas untuk memperdebatkan lebih jauh. Kemudian ia langsung pergi dari perusahaan bersama sekretarisnya. Namun, tak disangka, ratusan mobil mewah datang. Kemudian langsung turun seorang wanita cantik dewa perang. Hormat kepada Raja Serigala, hormat kepada Raja Serigala. Serigala, Serigala, Raja Serigala. Apa yang terjadi, Tuan Ling? Nanti saya akan memberitahumu. Tanpa perintah saya. Mengapa kalian datang tanpa izin? Menghadap Raja Serigala, batas waktu 1 bulan telah tiba. Sesuai dengan perintah Anda, saya datang untuk mengantarkan kantong kain. Ingat, ketiga kantong kain ini hanya boleh dibuka olehmu. Dan hanya boleh dibuka setelah 1 bulan. Setelah itu, 1 kantong kain hanya boleh dibuka setiap 3 hari. Saya akan mematuhi perintah. Xiao Yu, ambilkan kantong kain itu. Baik. Saat membuka kantong kain tersebut, dia melihat di dalamnya ternyata ada surat pernikahan. Ternyata sang guru dahulu membantu keluarga Chen mengubah takdir. Untuk membalas budi baik, dia berencana untuk menikahkan cucunya dengan muridnya. Ini membuat pria itu seketika bingung. Hanya karena ini tidak ada hubungannya dengan matanya. Tidak ada sedikit pun keterkaitan. Tapi ini adalah tugas dari kantong kain. Dia harus menyelesaikannya sendiri. Kemudian dia langsung pergi ke keluarga Chen untuk memeriksa keadaan. Dan membawa investasi sebesar 100 miliar sebagai mahar. Apakah perlu ada bawahan yang menemani? Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Perintah diterima, silakan katakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tuan Ling, siapa sebenarnya Anda? Raja Serigala bukan hanya murid dari Tuan Tai. Dia juga adalah dewa perang nomor 1 di Daxia. Karena prestasi perang yang luar biasa, Raja secara khusus mengangkatnya sebagai satu-satunya raja dengan marga berbeda, memimpin jutaan pasukan serigala dewa. Selain itu, Raja Serigala juga mendirikan grup investasi nomor 1 di dunia. Dapat dikatakan memiliki kekayaan setara dengan sebuah negara. Ini sangat hebat. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Sebaiknya Anda minta Ling Zong untuk mundur dulu. Baiklah, Ling Zong. Apakah kamu akan pergi ke keluarga Chen? Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak perlu, saya bisa sendiri. Ling Zong, apakah kamu benar-benar ingin menikahi putri keluarga Chen ini? Tapi kamu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Perintah guru sulit untuk dilanggar. Apakah kamu punya pendapat tentang ini? Siapa berani mengeluarkan pendapat? Saya tidak memiliki pendapat. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Jika ada yang perlu, saya akan menghubungimu lagi. Ling Zong yang menyebalkan. Ling Zong yang jahat, saya sudah menyukaimu selama 3 tahun. Apa kamu tidak bisa melihatnya sedikit pun? Dan ketika pria itu tiba, pihak lain melihat surat nikah yang dibawa pria itu. Dia langsung menyatakan bahwa jika sang tuan masih hidup, tentu bisa. Tapi sekarang setelah sang tuan meninggal, saya juga tidak memiliki hak untuk membuat keputusan ini. Jadi saya bersiap untuk menanyakan pendapat putri saya. Minta pria itu untuk menunggu sebentar lagi. Silakan minum teh dulu. Cepat, cepat, ayo pergi. Cepatlah. Saya sudah mendengarnya. Biarkan saya menikah dengan seorang tunanetra. Bukankah ini mendorong saya ke dalam api? Saya tidak mau. SST. Oh, leluhurku. Kau berbicaralah pelan. Jangan biarkan Lin Zong mendengarnya. Keluarga Chen kami tidak bisa bermusuhan. Iya, semua yang dimiliki keluarga Chen. Total aset kami bahkan tidak ada bandingannya dengan 1-0 mereka. Jika kami tidak setuju pernikahan ini, sekali Lin Zong marah, mereka hanya perlu membuka mulut dan keluarga Chen bisa hancur. Ah, apa maksud kalian? Jangan-jangan benar-benar membuat saya menikah dengan tunanetra ini? Jujur saja, selain buta, Lin Zong, syarat dan penampilannya sebenarnya cukup baik. Ah, benar-benar. Hong Yue, bagaimana jika kau sedikit berkorban? Tapi saya sudah bertunangan dengan pemimpin muda dari grup Yo. Yo Liwei sudah bertunangan. Ah, nilai grup Yo hanya ratusan juta.
Jika dibandingkan dengan grup Ling Tian, jarak itu masih cukup besar. Keluarga Chen kita. Jika bisa meraih pohon besar grup Ling Tian ini, maka kemewahan dan kehormatan di masa depan tidak perlu dikhawatirkan. Haha, oh ya, haha. Menurut pendapatku, kamu dan Yao Liwei harus membatalkan pertunangan dan menikah dengan Ling Zong. Dia seorang tunanetra, mungkin tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Jika aku menikah dengannya, bukankah berarti aku harus melayaninya seumur hidup? Dan pada saat itu, wanita jelek itu masuk ke dalam pandangan mereka. Gadis itu langsung memiliki pemikiran dalam hatinya. Kemudian memanggil wanita itu. Menyatakan bahwa wanita itu bisa menggantikannya untuk menikah dengan pria itu. Dan pria itu juga tidak akan menyadarinya. Namun orang tua merasa hal ini tidak mungkin berhasil. Jika diketahui, pasti akan ada bencana besar yang akan datang. Justru karena itu, harusnya dia yang lebih pantas. Apa maksudmu dengan lebih pantas? Lihatlah kalian. Ling Zong adalah seorang tunanetra. Tidak akan peduli dengan kecantikan atau ketidakindahan. Lihatlah akta pernikahan ini. Apakah ada nama yang disebutkan di atas? Ternyata memang tidak ditulis. Dia adalah anak angkat keluarga Chen. Secara ketat. Dia juga dianggap sebagai putri keluarga Chen. Apa salahnya jika dia menikah dengan Lin Song? Hong Yue mengatakan itu ada benarnya. Bukan hanya sedikit benarnya. Dia seorang bisu yang tidak bisa berbicara. Tidak perlu khawatir dia akan bicara sembarangan. Ya, asalkan kita tidak membicarakannya. Membuat Lin Song tidak tahu. Siapa yang tahu kebenarannya? Yang penting hari ini kita bisa membohonginya. Nanti jika dia ingin membatalkan, sudah terlambat. Betul, haha. Berbohong itu tidak benar. Keluarga Chen merawatmu bertahun-tahun bukan tanpa alasan. Apa yang kau suruh, yaitu yang dilakukan. Kau masih berani memberi saya ceramah moral? Seorang bisu pun berceloteh. Saya rasa kamu memang sedang mencari masalah. Jangan merasa dirugikan juga. Menikah dengan Lin Zong adalah untuk kebahagiaanmu. Dan wanita itu baru saja ingin menolak. Dia langsung diancam oleh gadis itu. Menunjukkan bahwa jika wanita itu tidak patuh, dia akan membunuhnya sendiri. Dan wanita di bawah kekuasaan yang kuat hanya bisa tunduk. Dengan cara ini, bisa dianggap membalas budi baik membesarkan mereka. Anggap saja, membantu ayah satu pekerjaan. Bolehkah? Ini sudah lebih baik. Ayo keluar bertemu orang. Cepat. Yang Mulia Ling Chong, ini adalah putri kecil keluarga kami. Dia sudah setuju. Baik, lalu, Paman, kapan kita menikah? Semakin cepat semakin baik. Begini, saya akan mencari seorang pendeta terlebih dahulu. Hitung hari baik. Tanggal 8 bulan ini. Itu adalah hari yang baik. Oke, jadi, tanggal 8. Tapi, saya ingin mengingatkan, putri kecil keluarga kami. Putri kecil kami sedikit memiliki kekurangan. Dia adalah seorang bisu. Yang Mulia Ling Kong, Anda tidak akan keberatan, kan? Saya tidak keberatan. Saya sendiri. Tidak berbeda dengan seorang tunanetra. Bagaimana bisa saya menganggap rendah orang lain? Apa yang dimaksud dengan tidak berbeda dengan seorang tunanetra? Jelas-jelas seorang tunanetra. Yang penting tidak membenci sudah cukup. Betul. Nah, jadi seperti itu saja dulu. Selama beberapa hari ini, kita berdua keluarga harus mempersiapkan diri dengan baik. Baiklah. Nah, Paman dan Bibi, saya pamit dulu. Baik. Anak nakal. Tidak punya sedikit pun kepedulian. Pergi. Antar Tuan Ling. Pergi. Terima kasih. Mengenai hal ini, biarkan begitu dulu. Tapi di dalam hati saya, selalu merasa sedikit takut mengenai hal ini. Bagaimana jika semuanya terbongkar? Terbongkar itu hanya masalah waktu. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan semuanya terbongkar lebih lambat. Setidaknya kita harus menunggu sampai setelah pernikahan. Saat itu, meskipun si buta datang, kita tidak perlu takut. Bagaimanapun, kita bertindak sesuai dengan perjanjian pernikahan. Saat itu, mereka semua sudah menikah. Apa dia akan membatalkannya? Kita juga tidak salah. Memang benar demikian. Sampai hari dia menikah, cari beberapa tamu yang tidak dikenal. Gunakan selubung merah untuk menutup si bisu itu. Membuat siapapun tidak bisa melihat siapa dia. Prosesnya harus berjalan lebih cepat.
Nanti kita cari seseorang. Mabukkan tunanetra itu. Dalam keadaan bingung, kirim mereka ke kamar pengantin. Nasi sudah menjadi bubur. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Baik, ini memang ide yang bagus. Putriku, pada hari pernikahan, kamu jangan sampai terlihat. Jika itu terjadi, terdeteksi oleh mereka, itu akan jadi masalah. Iya, saya tahu. Saya tidak sebodoh itu. Dan saat itu, Putri Daksya mengetahui bahwa pria itu akan menikah. Dia segera bersiap untuk bergegas. Bersiap untuk merebut pernikahan. Dan pernikahan pun segera dimulai. Kedua mempelai juga segera muncul di hadapan semua orang. Pengantin pria ini menikah. Kenapa dia masih mengenakan kacamata hitam? Tuan Ling, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Tidak perlu. Baiklah, mari kita mulai. 1. Penghormatan kepada langit dan bumi. 2. Penghormatan kepada orang tua.